Oke. Ya, jadi yang akan dibuat atau yang akan diassembly kalau ini adalah kemarin Toronto Beams. Toronto Beams itu gambar setupnya seperti ini. Ya, gambar setupnya seperti itu. Posisi tulangan bawah, tulangan atas dan sengkang seperti ini ya. Nah, jadi patokannya gambar yang ini. Balik ke Abaqus ya. Balik ke Abaqus untuk membuat assembly. Jadi di sini ada bagian assembly ya. Di bawahnya itu ada instances ya. Nah, kemudian klik 2 kali instances ini. Ya. Nanti akan muncul pop up seperti ini. Create instance. Nah, sebelum pemilih ini pastikan instance type-nya di bawah dipilih independent ya. Independent, kemudian mesh on instance. Pertama kita akan menambahkan bagian betonnya, balok beton ya. Jadi tadi klik 2 kali instances, kemudian muncul seperti ini. Dari sini dipilih konkrit atau elemen betonnya. Nah, kemudian nanti akan muncul di sini. Ya. Setelah itu ya apply dan oke. Ya. Nah, ini saya tutup dulu. Ya. Nah, ini bagian betonnya sudah ditambahkan ke bagian assembly. Jadi yang muncul di sini balok betonnya saja dulu. Nah, kemudian kalau dilihat di sini, kalau di rotate, ya, sumbunya ya di sini sekali lagi sumbu memanjangnya, ya, itu sumbu Z, vertikalnya adalah Y, kemudian tegak lurus penampangnya adalah X. Kemudian kalau kita lihat diputar lagi di sini, nah di sini kelihatan juga sumbunya ya. Nanti untuk memudahkan ya, menggabungkan parts yang lain ke beton bertulang ini, sebaiknya kita definisikan dulu atau kita tentukan titik 000 dari koordinatnya ya, 000 dari X, Y, dan Z-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini sumbunya X, Y, dan Z 00 di situ. Nah, saran saya 00 ini ditempatkan di salah satu sudut di balok ini ya. Jadi biasanya saya tempatkan di sudut ini. Jadi itu artinya namanya dipindahkan ya. Pindahkan itu ditranslate. Jadi translate itu menunya kalau kita lihat di sini di bawah modul ini ada beberapa menu. Translate atau memindahkan itu kayaknya ini ya. Nah ini translate instant ya. Jadi pilih translate instant. Nah nanti di bawah ini ada pertanyaan. Select the instance to translate. Jadi pilih mana bagian instansinya yang mau dipindahkan. Berarti yang mau kita pindahkan adalah ini. Ya. Nah, ini sudah terpilih. Kalau semuanya ini sudah bergaris merah itu artinya sudah dipilih. Kalau sudah dipilih, kemudian klik done gitu ya. Kemudian berikutnya pertanyaan, select a start point for the translation vector. Ya, jadi pilih ya titik mana yang mau dipindahkan gitu ya. Jadi strateginya yang dipindahkan itulah sudut sini. Ya, sudut balok ini dipindahkan ke sana itu ya. Nah, jadi start point-nya artinya adalah ini. Klik. Nah, kemudian select endpoint. Endpoint-nya berarti dipindahkan ke sana. Dipindahkan ke
0,00 dari sumbu ini ya, sumbu X, Y, dan Z. Jadi pilih itu. Oke. Ya, lihat ya, baloknya sudutnya udah pindahkan ke sana. Kalau sudah benar posisinya, klik OK. Nah, ini artinya nanti ya, posisi 00 koordinat dari balok ini ada di sudut sini gitu ya. Simpan dulu. Nah, berikutnya ya, kita tambahkan, gampangnya yang kita tambahkan itu adalah sengkang dulu ya. Karena kalau kita lihat gambarnya ya, ini kalau saya yang ini ya, tulangan-tulangan pokok ini ya, itu kan dia posisinya, kalau ini kan tergantung dari sengkang gitu ya. Artinya kalau tulangan bawah M30 ini dia berada di sudut kiri sengkang bawah gitu ya. Yang ini ya berada di sudut kanan sengkang bawah ya. Kemudian tulangan berikutnya ya, tulangan berikutnya itu M25 baris kedua ini ada di sudut kiri dan kanan sengkang ya. Itu jaraknya dari tulangan bawah ya, kira-kira itu kalau dilihat di gambar ini itu adalah 64 tambah setengah diameter dari M30, kira-kira gitu ya. Jadi supaya ada guidelines-nya, supaya ada guidance-nya, jadi sengkangnya dulu dipindahkan atau ditempatkan. Jadi sengkangnya ditempatkan di sudut sini, gitu ya. Jadi kalau diputar nanti, ya, sengkangnya kita taruh di sini untuk guidance-nya dulu, gitu ya. Jadi untuk menambahkan instance part dari sengkang, sama klik 2 kali ini, gitu ya. Kemudian pastikan ini instant type-nya independen ya. Independen atau mesh on instant. Kemudian pilih sengkang. Ini stirrups ya. Kemudian oke ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, sengkangnya ini masih berada di luar balok beton ya. Seharusnya sengkang itu kan ada di dalam. Ya, berarti sengkang ini kita pindahkan nanti ke sana. Ya. Nah, pindahkan ini di mana? Ya, kalau kita lihat gambar ini, kita harus tahu posisi sengkangnya ini. Kita harus tahu koordinat di sini, sudut sini atau salah satu sudut itu. Artinya nanti sudut sengkang yang ini ya kita pindahkan ke koordinat yang ada di penampang balok ini. Berarti kita harus tahu koordinatnya atau kita tambahkan di situ koordinatnya gitu ya. Kita tambah, kita buat situ koordinatnya. Saya berapa ya? Sini posisinya ada di ya 46 ya. Jadi nanti sesuaikan dengan masing-masing ya. Oke. Jadi kita buat ini datum point namanya. Buat datum point. Ya. Ya, jadi untuk menempatkan atau membuat koordinat baru di sini itu nama datum points. Jadi pilih sini datum point atau create datum points. Nah, kemudian dia di sini minta koordinat untuk datum points-nya dalam bentuk X, Y, Z ya. Jadi lihat di sini 00-nya ya, 00-nya adalah di sini ya. Nah, kita membuat datum points-nya kira-kira di sini, berarti ya X-nya itu adalah positif ya. Y-nya positif dan Z-nya adalah 0 ya. Nah, kita harus tahu
harus kita cari dulu X dan Y-nya, gitu ya. Ya, seharusnya dihitung dari gambar kemarin. Saya belum hitung dulu. 465. Dan X-nya. Kemana? Ya, kalau yang balok saya, yang A1 itu, nih, itu koordinat datum poinnya X-nya itu adalah 45 mili. Kemudian arah Y-nya 46 dan Z-nya 0 ya, karena nanti mau ditaruh di sini. Ya, kalau koordinat sudah betul, kemudian enter. Ya. Nah, ini muncul koordinatnya di sini ya. Oke. Itu dia. Nah, ini kita pindahkan ya. Sengkang ini ya kita pindahkan ke sana. Yang kita cara memindahkannya ya, sudut ini nanti pindahnya ke datum point ini gitu ya. Nah, menunya berarti tadi memindahkan itu translasi atau translate. Jadi pilih translate instance nih, klik. Kemudian pilih instance yang mau dipindahkan, berarti sengkang ini. Ya. Kalau udah ke select, kemudian klik done. Sama pertanyaannya tadi, select start point. Start point-nya di mana? Ya, jadi mana yang mau dipindahkan, berarti sudut ini. Select an endpoint for the translation vector. Ya, jadi titik ini mau dipindahkan kemana ya? Berarti kita pilih yang datum point yang baru dibikin tadi. Pindah ke sana. Nah, kemudian oke, gitu ya. Nah, jadi kelihatan ya kalau nggak jelas tertimpa ya. Ini beton ya. Kemudian ini tadi sengkangnya. Jadi supaya kelihatan ini bisa kita ini atau yang ini ya. Nah ini kita pilih itu. Nah kelihatan. Ini baloknya. Kemudian ini sengkangnya. Jadi posisi sengkang ini hanya ancar-ancar saja dulu ya. Karena nanti kita yang pasti harus kita tempatkan dulu tulangan pokoknya di sengkang ini sebagai acuannya. Gitu ya. Oke. Ada yang udah mencoba? Atau ada yang udah selesai yang ini? Oh, dicoba aja ya. Kemudian atau ini juga bisa kita sembunyikan ya. Disembunyikan ininya betonnya instannya disembunyikan atau view ya. View untuk menyembunyikannya dari ini. Ambil menu ini di atas view, coba assembly display option ya. Kemudian di sini nanti ada beberapa tab. Kemudian pilih instance. Kita mau sembunyikan dulu betonnya ya. Jadi ini konkretnya kita uncheck.
Dan apply. Nah, ini dia udah disembunyikan. Dia masih ada ya, tapi cuma nggak diperlihatkan saja. Kemudian oke. Ya. Nah, berikutnya saya mau menambahkan ini. Tulangan M30 yang bagian bawah gitu ya. Jadi, balik lagi ke menu assembly, kemudian di sini instance. Klik instance 2 kali gitu ya. Nah, ini. Kemudian pilih M30. M30 ini. Kemudian oke. Nah, kelihatan di sini tulangan M30-nya sudah ditambahkan. Tapi arahnya yang salah ya. Seharusnya kan tulangan ini di arahnya gimana? Ke arah semu Z ya. Sementara di sini masih arah semu X. Berarti ini harus kita putar ini. Ya. Kita putar. Cara memutarnya pakai di sini ada menu putar nggak? Di sini linear. Ya. Ini ada rotate ya, rotate instance. Ya, jadi ini kita putar dulu. Kita putar. Jadi cara memutarnya itu pakai menu ini rotate instance. Jadi pilih aja rotate instance ini. Klik nih. Kemudian nanti lihat pertanyaan di bawah. Yang ini select the instances to rotate. Jadi mana yang mau dipindah, yang mau diputar? Berarti tulangan ini ya mau diputar. Klik. Kemudian dan ya. Nah, dia memutar, kita pilih sumbu putarnya. Ya, ini dia harus sejajarkan dengan sumbu Z ya. Berarti diputar nanti sejajar dengan sumbu Z, berarti sumbu putarnya sumbu apa di sini kira-kira? Sumbu Y ya. Sumbu putarnya sumbu Y, berarti yang searah dengan sumbu Y itu adalah sengkang ini kan. Sengkang ini kan. Berarti dia minta di situ select a start point for the axis of rotation. Jadi dia minta mana sumbu putarnya, pilih salah satu koordinatnya ini ya. Oke. Nah, kemudian select an end point for the axis rotation, berarti mana satu koordinat lagi sebagai sumbu putarnya, berarti yang di atas itu ya. Nah, kemudian berapa sudut putarnya? Ke sana berarti 90 ya. Di sini sudah tertulis di situ 90 ya, berarti kan mutar 90 ya, berarti oke gitu ya. Oke. Nah, ya berarti udah benar ya, dia udah sejajar dengan arah sumbu Z. Sudah oke, berarti ini position of instance oke. Oke. Nah, arahnya sudah sama, tapi posisinya belum. Ya, jadi sekali lagi kalau dilihat di gambar jurnal ini dia ya. Ini kira-kira ya. Kemarin tulangannya dibuat sepanjang balok dan tidak ada kait atau bengkokan, artinya kan dia lurus ke sana ya. Sampai ke ujung balok di sini dan ujung balok satunya gitu ya. Berarti tulangan itu ketemunya di sini kan. Sini satu dan di sana satu. Ya, ini karena baru ada satu. Oke, berarti harus kita pindahkan ya. Kita pindahkan ujung ini ke ujung situ. Ya, berarti sama tadi dia apa? Di translate dia. Pilih translate instance, klik. Select instance to translate, ini dia. Udah benar, berarti pilih done. Select start point-nya, mana yang mau dipindahkan, ini. Kemudian dipindahkan ke mana? Dipindahkan ke situ ya. Nah, oke. Ya, jadi pertanyaan kemarin bagaimana kita tahu bahwa posisinya sudah benar, ukuran sudah benar, ya di sini ya di tahap assembly ini. Nah, itu dia. Ini baru satu ya, M30-nya. Kemudian di sini ada lagi ya. Nah, itu berarti bisa kita tambahkan lagi dari sini satu, tapi kalau ditambahkan dari instansi, artinya nanti kita harus putar dan pindahkan lagi ya. Jadi kita pilih saja yang sudah benar posisinya ini. Artinya kita copy ya. Translate instance.
Gimana cara mengopinya? Kopinya di sini pakai linear pattern. Nah, ini linear pattern. Jadi tulangan ini ya di copy ke ujung situ ya. Jadi menunya itu adalah linear pattern. Pilih ini linear pattern. Jadi pertanyaannya ya sekali lagi sama ini, select the instance to pattern. Jadi mana yang mau di copy itu ya, seperti ini. Klik done. Kemudian nanti muncul pop-up seperti ini. Ya. Pertama yang harus diperhatikan di sini adalah kecil ya, nggak kelihatan. Direction-nya ya. Ini di copy ke arah mana? Kan berarti harus di copy ke arah sumbu X ya. Berarti di sini kita klik panah ini untuk memilih direction-nya ya. Arah sumbu X ya, berarti kita pilih sumbu X ini. Oke. Nah, kemudian offset. Offset itu berarti jaraknya ya. Ya, berapa jaraknya? Berarti jarak dari sengkang ini, jarak dari ini ke sudut situ. Berapa? Itu berarti selebar sengkang. Kalau saya itu adalah 215. Nah, lihat di sini. 215 ya, berarti sudah dipindahkan di sana. Kemudian di bawahnya ada direction to. Direction to berarti arah sumbu Y. Arah sumbu Y kita tidak perlu ya. Tidak perlu. Karena M30 hanya ada satu lapis, berarti number-nya di sini jumlahnya kita ubah menjadi 1. Setelah itu kemudian oke. Ya. Nah, kelihatan di sini ya. Tulangan M30 ya, sudah ada di bawah. Ya, sambil dicoba ya. Ya, berikutnya apa lagi? Ya, yang gampang dulu. Tulangan atas di sini. Ya, tulangan atas. Ya, sebelum pindah ke sini, karena di sini nanti kita harus bikin datum point dulu deh. Jadi mulai saja yang dari gampang. Tulangan atas di sini M10. M10 ada 1, 2, 3. Oke. Baik. Jadi kita mulai lagi dari instances-nya. Create instance, ya. Tambahkan tulangan M10 di sini. Pastikan di sini sekali lagi ini tadi independent atau mesh on instance. Kemudian di sini M10. Oke. Itu dia M10. Nah, di sini ya sama. Jadi dia harus diputar dulu ini. Diputar, kemudian nanti dipindahkan ke atas, pojok atas. Jadi tadi untuk memutar, rotate ya, rotate instant. Itu. Kemudian di sini pilih dia mana mau diputar nih. Ya, kalau sudah dipilih, kemudian klik done. Kemudian dia minta sumbu putarnya sama sumbu Y ya. Berarti sumbu Y itu kita ambil dari sengkang ini. Sudut bawah 1, sudut di atas 1 ya. Dan diputar sebesar 90 derajat. Nah, itu dia. Dan kalau sudah benar arahnya, oke. Sorry, kecil. Ini dia ya. Nah, ini ya kita lakukan sekali lagi. Ini kita pindahkan ya. Berarti di translate. Jadi ini translate instance ya. Pilih ini yang mau dipindahkan. Klik done. Pilih ininya. Koordinat yang mau dipindahkan.
kemudian dipindahkan ke sana. Oke. Itu dia. Simpan dulu. Ya, jadi sudah ada 1. Nah, kemudian di atas dia ada 3 ya. 1, 2, 3. Jadi jaraknya sama, spasinya sama. Ya, yang 1 di tengah ya, nanti di sini kira-kira. Terus 1 lagi di pojok sana. Kita gunakan menu copy atau ini linear pattern ya, bukan radial. Linear pattern, ini pilih, kemudian select di instance to pattern, berarti pilih dulu yang ini, kemudian pilih done ya. Dan nah di sini direction 1-nya itu arah sumbu X ya. Kita pilih dulu arahnya. Arahnya searah sumbu X. Itu. Kemudian nanti dikopikan sebanyak 2 buah ya. Di sini 1 dan ke sana 1. Berarti berapa jaraknya? Lebar sengkang di sini 215. Bagi 2 107,5 coba dibikin kalau saya ini 107,5 ya. Jadi arahnya sudah benar. Kemudian arah sumbu 2 itu 1 benarnya 107,5 ya. Yang ke sana ya 3. Dia klik OK ya. Nah, di situ. Simpan dulu. Baik. Berikutnya lagi itulah tulangan M25 yang ini ya. M25 itu jaraknya bisa dilihat di sini. Jaraknya dari pusat ke pusat ya. 64. Jadi pakai aja itu 64 berarti tambah dari bawah tadi 46. Baik. Ini saya harus bikin lagi satu datum point di sini satu lagi ini ya. Untuk guidance dari tulangan lapis kedua. Jadi bikin datum point di sini. Ya. Z-nya 0 ya. X-nya sama dengan yang ini tadi. 45 berarti. Kemudian itu 46 ditambah dengan 64 ya. 110. 10 ya. Coba benar enggak? Oke. Z-nya 0. Nah, itu dia. Ya. Baik. Nanti tinggal kita tambahkan untuk tulangan M25. Jadi klik instance 2 kali. Tambahkan M25 independen. Oke deh. Ya ini masih salah arahnya. Berarti di rotate ya. Itu dulu. Itu 90. Oke. Kemudian dipindahkan ya. Ini translate dulu. Pilih ini. Dan pilih itu pindahkan ke sana ya. Oke. Putar dikit.
Nah, itu dia. Dan berikutnya ini ya di copy ke sana, ya. Berarti tadi menunya linear pattern, pilih ini dan sumbunya ini mengganggu. Sumbunya adalah sumbu X, jaraknya selebar sengkang 215 ya, kayaknya itu udah benar. Kemudian arah ya, arah 2 atau arah sumbunya ya nggak perlu itu. Kemudian oke, simpan. Ya. Baik. Nah, itu tulangan, tinggal tulangan ya. Tulangan baris 1 di bawah, baris 2 dan tulang atas sudah sesuai dengan gambar. Kemudian sengkang. Nggak tahu sengkang ini gimana konfigurasinya. Apakah sama atau di daerah tumpuan berbeda atau gimana? Detailnya nggak ada. Jadi Toronto Beams yang ini ya, ini sama kayaknya semua ya 210. Ya. Nggak ada keterangan apakah di tumpuan rapat gitu. Kemudian di tengah bentang atau itu. Ini dibikin sama semua ya. Jadi 210. Saya nggak tahu gimana bisa nggak itu. Panjang balok totalnya adalah 4.100 ya. Oh ini scoreless beam ini. Kemarin Toronto. Sama aja, Pak. Itu 4.100. Oke. 4.100 kalau dipasang sengkang dengan jarak 210 sepanjang balok, itu dapatnya nggak bisa ya, pecahan. Ya, Pak. Jadi gimana caranya? Jadi kalau 19, ini 19 kali 210 itulah 39.910 dikurangi dengan 4.100 bagi 2 ya. Jadi supaya bisa terbagi rata, sengkang pertama itu kalau yang ini jaraknya adalah 55 mili dari muka balok. Ya. Jadi ini masuk ke sana 55 mili. Jadi ini masuk ke sana 55 mili. Kemudian setelah itu baru spasinya 210, 210, 210, 210 sampai yang ke sini dan sisa lagi ke sana 55. Itu ya. Sengkang pertama. Berarti ini pindahkan ke sana. Apa maksudnya ya? Paham, Pak. Oke, enggak apa-apa. Ini masuk ke sana 55. Jadi supaya gampang saya bikin saja datum point. 55 ke arah Z. Z datum point di sini 055 ya. 45, 46. 45, 46, kemudian 55. Gitu ya. Oke. Nah, ini sengkang ini saya pindahkan ke sini gitu ya. Jadi ini sudah berarti tadi diapakan? Ditranslate ya. Ini ditranslate instan. Pilih sengkang mau dipindahkan.
Select instannya kalau sudah, dan ya. Kemudian mana yang mau dipindahkan sudutnya yang ini dipindahkan ke situ. Nah, oke. Sudah, kalau sudah ini berarti sengkangnya siap di copy ya. Ke sana dengan jarak 210 ya. Jadi pakai linear pattern. Sekali lagi linear pattern. Select instant to pattern ya. Pilih instance yang mau di copy. Sengkang ini ya. Kemudian dan oke. Nah, yang penting inilah arahnya dulu. Ini kalau dilihat di sini dia dikopikannya ke arah ya atas ya, ke arah sumbu Y dan sumbu X. Padahal kita hanya butuh ke arah sumbu Z. Jadi direction 1-nya kita pilih sumbu Z. Tuh. Kemudian direction 2-nya kita tidak perlu. Ini ya. Nah, kelihatan itu ya. Kemudian jaraknya 210 ya. Sebanyak berapa? Tadi kalau nggak salah hitungannya 19 ya. Ya, Pak. 19. Nah, oh kurang 20. 19 itu spasinya, jumlah sengkangnya kan 19 tambah 1, 20. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang kita cek benar nggak? Ya, sudah ya. Sumbunya ini sumbu apa melihatnya? Sumbu YZ. YZ. Nah, nih ya. Kelihatan ya, YZ ini masih hidup ininya, dimatikan dulu perspektifnya. Nah, ya. Kelihatan dah itu ya. Simetris ya. Jadi ini tulangan bawah M30, M25, ini atasnya adalah M10. Ini sengkangnya. Ya, jadi kalau kita hidupkan, tadi betonnya kita sembunyikan ya. Jadi kita tampilkan betonnya. Assembly display option. Instannya diaktifkan betonnya lagi. Oke, itu ya. Nah, ini dia di dalam ya. Ketutup. Jadi supaya ini transparannya bisa. Nah, ini rendernya bisa diaktifkan. Nah, jadi di sini ngeceknya ya, apakah dia sudah bentar apa belum gitu ya. Jadi pada saat assembly ini, saya rasa gitu menjawabnya. Baik, saya rasa coba dulu atau ada udah selesai? Belum, Pak. Belum, ya. Ya dicoba dulu lah ya. Ya, jadi sekali lagi, saya juga nggak ada apa. Saya coba, ya saya balik-balik lihat ke ini tutorial ini ya. Baik. Nanti tinggal nambahkan ini ya, nambahkan apa di bawah ini, plat tumpuan dan plat beban di atas. Saya tunggulah. Break sebentar.
Pak, tadi nentukan datum untuk sengkang itu pakai setengah jarak yang diameter sengkang itu di setengah diameter sengkang dari bawah atau full diameter ya Pak? Mic Bapak mati Pak. Ya, kalau saya lihatnya dari gambar ini, ya, kalau saya ngelihatnya 64 itu, ya, 64 itu dari tepi bawah ke titik pusat tulangannya, Ya Pak. ya kan? Berarti kan sengkangnya itu kan ke bawah Ya. lagi, kan? Ke bawah lagi dikurangi dengan setengah dari diameternya, yang ini. Itu Ya arah Pak. Y, kan? Dan arah X-nya juga sama. Ya kan? Kalau arah X-nya kan ini arah lebarnya, maksudnya kan arah X Ya. arah lebar ya. 178. 78 itu kan dari sampai ke apa? Dari pusat ke Ya pusat Pak. tulangan kan. Nah, kalau dilihat dari gambar ini sengkangnya kan ke pinggir lagi sebesar Ya Pak. setengah dari diameter M30. Kalau saya gitu apanya. Karena sekali lagi ini ya gambar detailnya nggak ada di sini. Ya, ya boleh kayak Oh, gitu. berarti langsung dari setengah diameter M30 aja gitu Pak. Apanya maksudnya? Ya. Datumnya. Ya datumnya kan di pojok sini kan. Ya. Ya. Seharusnya kan. Ya, ya di pojok itu berarti berapa itu? Gimana cara ngitungnya? Kalau data di sini ketahui cuma 64 mili tingginya. 64 dikurang setengah M30 Nah, dikurang 30. gitu aja Pak. Ya, itu Ya. arah Y kan. Kemudian X-nya kan berarti ini kan. Ya. Oh, berarti dikurangi lagi. Berapa nih? 178 ditambah itu, ditambah setengah-setengah, berarti kan ditambah Ya Pak. M30 ya. 178 tambah M30, kemudian Kurang lebar ya Pak. dikurang lebar bagi Oh dua iya. kan. Nah, ya saran saya dibulatkan saja. Karena nanti dapatnya pecahan. Oh iya Pak. 5, sekian Ya. gitu kan. Kan kemudian itu kan dalam mili, saya rasa dibulatkan saja ke angka bulat itu supaya itu. Karena misalnya dapatnya 200 sekian, 3 mili, ya saya rasa itu enggak begitu apa. Enggak begitu signifikan lah itunya. Ya Pak. Ini kemarin ya di website Toronto ini ya saya lihat tesisnya ya cuma gitu, tesisnya analisis ya, gunakan software ya, berarti menganalisis eksperimen yang sudah ada. Jadi simple itu. Semakin besar seperti itu tesisnya yang S2. Ya kalau nggak mau ke lab ya, kecuali kalau yang mau ke lab bahan ya udah. Bahkan disertasi pun ya seperti itu, ada juga ya disertasi yang S3. Ya, kalau yang teman saya ini
Oke, ini murni pakai software gitu ya. Analisis pakai software, nanti validasinya ke eksperimen yang sudah pernah dilakukan orang. Jadi ya begitulah ya, tergantung apa masing-masing. Iya. Oke. Ini murni pakai software. Jadi dia validasi, ada penelitian-penelitian yang sudah ada. Ya. Kemudian ditambah parameter studies-nya. Ini. Oke. Gitu lah ya.
660. Baik, 1, 2, 3. Baik. Bisa ya? Saya rasa tidak begitu sulit. Nah, berikutnya, ya, jadi ini gambarnya masih kurang ya. Seharusnya di bawah ada plat tumpuan 2, kemudian di atas ada itu ya, plat beban ya, 1. Jadi instansinya masih harus kita tambahkan lagi. Jadi ya, oke ya. Nah, dilihat di sini. Kita coba dulu tambahkan. Ya, sekarang kita tambahkan plat tumpuan di bawah. Posisinya di mana? Jadi kalau lihat di paper ini, panjang balok 4100, jarak tumpuannya adalah 3660. Jadi pusat plat tumpuannya nanti kira-kira kalau dari kiri itu kan berarti berapa? 4100 kurang 3660 per 2 ya. Berarti kita harus bikin datum poin lagi untuk titik pusat dari plat tumpuannya. Pertama, 1100 nah, 1100 kurang 3660 ya bagi 2. 220 ya, masuk ke dalam 220. Jadi kira-kira nanti di sini 220. Berarti itu adalah kalau kita bikin datum poin baru ya. X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 220 gitu ya. Jadi kita tambahkan dulu datum poin. Oke.
Ini X ya. Ini Y, kemudian ini Z. Ya. Z-nya 220. Kita tambah. Nah, nanti kira-kira ya kita taruh di sini plat tumpuannya. Nanti kita tambahkan plat tumpuan instance ya, masuk ke assembly instances support plate yang ini, kemudian oke ya. Ini kalau kita lihat ini posisinya masih salah ini, berarti nanti seharusnya plat tumpuan ini berada di bawah, pas di bawah balok beton. Kemudian yang ketemu adalah titik tengahnya ini ya, ketemu di plat tumpuan yang di situ. Ya, berarti kita coba untuk pindahkan. Pindahkannya tadi pakai itu ya, translate. Ini instance, klik ya. Kemudian select instances to translate ya. Dan nah kemudian pilih ya titik yang mau dipindahkan. Jadi kalau kita lihat di sini di zoom ya. Ya. Ini kan yang ketemu di sini kan tengah-tengah dari support plate ya. Nah, ini sudah ada di sini titik tengah dari support plate-nya. Berarti itu kita pilih, klik, ya, kemudian pilih titiknya, titik akhirnya. Nah, kemudian, oke, ya, oke deh. Tidak benar ya. Tuh. Berikutnya tinggal mungkin bisa kita copy ke sana ya. Kita kopikan ke arah sumbu Z. Gimana caranya? Coba bisa nggak? Linear pattern tadi ya. Linear pattern. Kemudian pilih ini. Klik. Kemudian dan. Ya, dan. Ini seharusnya kita pindahkan ke arah, atau kita copy ke arah mana? Sumbu Z ya. Sumbu Z. Kemudian kita nggak perlu arah sumbu Y atau sumbu 2. Kemudian seberapa jauh? Tadi 3660 ya kalau nggak salah. Ini 3660. Coba mau nggak? Pas nggak? 3660 ya. Kayaknya pas ya. 3660. Ya, kalau udah benar berarti kita coba oke. Ini. Benar nggak itu di tengah? Coba kita lihat. Ini tadi dimatikan ininya. YZ ya. Mematikan perspektifnya. Ya, kayaknya sudah benar. Oke. Kemudian berikutnya loading plate ya. Loading plate-nya ya, kita tambahkan instan untuk loading plate, nanti kita taruh di atas ini di tengah-tengah. Gitu. Berarti kita bikin dulu datum poinnya. Datum poinnya nanti kira-kira di sini. Itu berarti di tengah ya, di tengah bentang. Kalau arah X-nya 0. Y-nya setinggi balok. Ya. Ini setinggi balok 552 ya.
552 Z-nya setengah bentang ya, 4100 bagi 2 tadi. Benar ya, 4100. Ya. 50 ya. Ya. Kira-kira kita taruh di sini loading plate-nya. Baik. Kita tambahkan instan untuk loading plate yang ini. Oke. Dan oke. Nah, dia taruhnya di bawah ini. Ya. Kita pindahkan ke atas sana. Jadi translate ya. Klik. Dan ya kita pilih apa? Jadi yang ketemu kan bagian bawah ini kan, bagian bawah loading plate ketemu dengan beton di atas. Jadi, titiknya kira yang ini. Nah itu taruh di sana. Oke. Udah. Ya, udah selesai ini apanya? Model ya. Ini baru geometrinya nih. Model balok beton bertulang. Nah,
Ya, gimana? Bisa ya? Bisa lah, tinggal dilihat tutorialnya. Nah, kemudian selanjutnya, ini assembly sudah selesai ya. Assembly sudah selesai. Berikutnya itu adalah kita membuat atau memodelkan constraint dan boundary condition. Kalau constraint itu nanti itu memodelkan lekatan ya antara beton ini dengan plat tumpuannya dan plat beban di atas. Ya, jadi nanti kalau diberi beban kan dari atas ini kan bebannya diberikan ke loading plate, dari loading plate kemudian baru ditransfer ke betonnya. Ya, jadi nanti begitu ya loading plate-nya bergerak ke bawah, nah dia bergerak ke bawah kan bebannya dari atas. Pergerakannya itu atau displacement loading plate itu harus sama-sama bergerak atau sama-sama terdisplacement nanti dengan betonnya ya. Jadi dia nggak bergerak sendiri-sendiri ya. Nah, model itu nanti dibuat di constraint namanya. Kemudian juga antara beton dengan tulangan di dalamnya ya, itu juga harus dimodelkan. Nah, itu memodelkannya melalui constraint namanya. Ya. Ya, jadi dalam kondisi ideal itu kan tulangannya kan lekat ke beton ya. Jadi begitu ada regangan, betonnya meregang, tulangannya meregang. Nah, betonnya pada sama juga akan meregang bersama-sama gitu ya. Jadi dia nggak bergerak sendiri-sendiri. Nah, nanti kita asumsikan saja yang sederhana, kita anggap ya lekatan antara beton dengan tulangannya di dalamnya itu perfect bond ya. Jadi nggak ada slip. Ya, kita anggap nggak ada slip. Kalau ada slip nanti kita harus memudahkan lagi kurva hubungan antara tegangan dan regangan dari bond slipnya. Jadi semakin banyak itunya parameter yang harus dilihat. Ya kita buat sederhana saja dulu. Nah, untuk persiapan untuk membuat constraint ini, ya, beton ini itu harus kita partisi, kita potong-potong ya pada bagian-bagian tertentu agar nanti tujuannya di sini, ya kan? Plat baja dengan beton itu kan dia nempel di sini ya, lekatnya di sini itu kan. Nah, jadi beton ini bagian ini harus kita partisi selebar plat ini. Juga sama di yang di sini ya. Di plat beban ini betonnya juga harus kita partisi sehingga nanti bagian lebar beton ini sama dengan bagian dari lebar plat beban karena nanti yang nempel ya adalah bagian yang di situ. Jadi harus kita partisi. Nah, itu seharusnya untuk pertemuan berikutnya ya membuat partisi itu constraint dan ini. Jadi kita persiapkan dulu partisinya. Jadi ini saya simpan dulu atau saya sembunyikan dulu tulangannya, yang ada hanya beton, loading plate dan support plate-nya ini. Oke. Partisi ya, kita mulai dari sebelah sini. Ini gampang partisinya ya. Ini straightforward aja. Jadi partisi itu ini di bagian bawah sini ada namanya ini apa ini sini? Partition cell ya. Jadi sini klik atau pilih menu itu. Nah, kemudian katanya select the cell to partition. Ya, pilih bagian yang mau dipartisi. Jadi kan betonnya yang mau kita partisi. Ini. Kemudian klik done. Gitu ya. Nah, how do you want to specify the plane? Gimana cara mempartisinya? Di sini ada tiga pilihan. Yang biasa atau yang gampang itu pakai point and normal dia. Ya, bagian ini point and normal. Klik point and normal, select a point. Pilih titik untuk mulai partisinya. Ya, berarti mulai di sini gitu ya. Nah,
Kemudian arahnya kemana? Select a normal direction, ya, straight edge or datum axis. Nanti kan kita potong ke arah sana kan. Nanti pilih ini arahnya, klik. Nah, kemudian create partition. Nah, kelihatan nih betonnya sudah dipotong, bukan dipotong ya, sudah dibagi pada bagian ini. Nah, berikutnya ini ya. Berikutnya kan ini lagi harus kita partisi. Jadi ini tadi menu partisinya masih aktif di bawah, berarti select the cell to partition. Nah, berarti pilih yang ini. Ya. Kemudian dan ya. Ya sama ini pertanyaannya. Pakai point dan normal. Ya. Mungkin dipartisi di sini gitu ya. Ya. Kemudian arahnya ke sana berarti. Create partition. Ya. Ini begitu seterusnya ya. Ini berarti ini yang mau dipartisi dan poin normal di mana mau dibagi di sini berarti. Berarti ya. Arahnya kemana ya? Berarti tetap arahnya ke situ ya. Arah panjang balok. Create. Nah ini. Sorry. Ya. Ya kita teruskan aja dan ke poin dan normal. Oke. Arahnya ke sana. Create. This. Oke. Sana lagi. Dan poin normal. Ya. Arahnya kemana? Ke sana ada. Create partition. Terakhir, ya kayaknya terakhir nih, satu lagi. Dan dipartisi di situ. Ya, jadi jangan salah pilih titik ya. Jadi kalau ini di zoom nih, ini yang di belakang nih. Nah, seharusnya di sini ya. Atau supaya apa? Ini deh. Ya. Tuh ya. Kemudian normalnya ke sana. Create. Ya, kayaknya semuanya sudah ya. Sudah dipartisi sesuai dengan posisi atau bidang pertemuan antara plat dengan beton. Sudah simpan. Baik, ada yang tanya kan? Nggak ada ya? Bisa ya? Ya, saya rasa cukup sekian dulu ya. Silakan ini diteruskan pekerjaannya sampai di sini gitu ya. Sampai yang bagian ini membuat partisi. Berikutnya minggu depan kita buat ininya. Constraint ya. Apa lagi tadi? Selain constraint, kemudian berikutnya memodelkan boundary condition. Masih banyak ya, sampai beban nanti juga. Ya. Saya rasa itu dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di stop share. Oke. End meeting.